اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ sidana waghfir ma madha huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahami ya rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang insya Allah duduknya di majlis ini dalam niatan tolabul ilmi, sebelum melangkah untuk hadir di tempat ini, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih menerima banyak nikmat, masih menerima banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila kita ingin menghitung jumlahnya pasti tidak akan pernah tahu berapa banyak nikmat Allah. Oleh karena itu Allah tidak menyuruh kita menghitungnya. Allah tidak memerintahkan kita mengetahui jumlahnya, tapi Allah perintahkan kepada kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan Allah, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat iman, nikmat Islamnya, awet terbawa sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi Agung, Nabi yang pada bulan ini dikenang sebuah peristiwa yang di luar nalar umat manusia. Di bulan inilah
Rasulullah diberangkatkan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila sama'is sab'ah wa ila rafrafil ula ila sidratil muntaha, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Rajab ini bukan bulan yang sembarangan. Kenapa bulan Rajab tidak menjadi bulan sembarangan? Bukan bulan yang remeh, tapi bulan ini mengandung peristiwa yang luar biasa dan menjadi perjalanan spiritual bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Bapak-bapak sekarang tidak usah mikir apakah Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi atau tidak, pasti sudah percaya semuanya. Betul apa enggak? Percaya apa enggak? Yakin? Alhamdulillah. Bagaimana coba bapak-bapak kalau hidupnya sejaman dengan Nabi Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad bercerita kepada bapak-bapak, semalam Pak, saya habis dari Masjidil Haram, tandang ke Masjidil Aqsa, terbang ke langit ketujuh, sampai ke Rafrafil Ula, nyampe di Sidratil Muntaha, dan dikembalikan oleh Allah ke bumi sebelum waktu subuh. Bapak-bapak mungkin ada di barisannya Abu Jahal. Ini nggak percaya Pak. Ya sekarang aja umpama ada orang ngomong begitu, bapak-bapak percaya nggak? Nggak bakal percaya. Kenapa percaya dengan Nabi Muhammad melakukan Isra wal Mi'raj? Karena alhamdulillah kita punya yang namanya energi iman yang mungkin diwariskan oleh ulama-ulama kita, oleh orang-orang tua kita, sehingga kita nggak mikir dengan peristiwa itu, langsung yakin dengan peristiwanya. Betul apa enggak? Coba kalau sejaman, udah mah Nabi Muhammad gak sekolah, Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis, tapi tiba-tiba bercerita yang aneh-aneh, mungkin akan dianggap sebagai orang yang halu, yang banyak berhayal. Ente ngapain cerita begitu? Ilok ente ke langit ketujuh naik apaan? Apalagi zaman dulu belum ada kendaraan secepat Apollo. Lah kalau sekarang masih bisa mengibaratkan ada Apollo, Pak. Iya ya, orang aja bisa ke bulan pakai Apollo. Mungkin teknologi Allah lebih canggih daripada ini. Dulu belum kenal teknologi. Dulu belum kenal kecanggihan alat-alat. Nah sekarang kita sudah bisa menganalogikannya. Umpama ada semut yang ingin berjalan dari sini Masjid Al-Kahfi sampai ke depan gerbang Kirana. Kira-kira kalau dia jalan kaki sendirian, nyampe berapa hari dia? Letak jauh sampai ke gerbang Kirana. Tapi ternyata semut ini ikut di pundak bapak, kemudian bapak naik motor, beli martabak di depan, seret ke sono, habis itu balik lagi ke masjid, terus dia cerita ke teman-temannya, tahu nggak gua tadi habis di depan gerbang, kata temennya ente ngayal apa gimana? Kalau kita jalan kaki ke sono bisa berhari-hari kita nyampe. Tapi kok ente bercerita dari Masjid Al-Kahfi sampai gerbang sana tidak ada waktu memakan 1 jam, udah balik lagi ke Masjid Al-Kahfi. Ente ngapain ngarang cerita? Itu sekarang kita udah punya teknologi, bisa numpang ke orang dengan teknologi motor bisa lebih cepat daripada kehidupan semut itu sendiri. Nah, kita bisa berpikir teknologi. Oh, Nabi Muhammad nunggang buruk, itu teknologinya Allah. Dipandu GPS-nya adalah malaikat Jibril. Tour guide-nya, tour leader-nya adalah malaikat Jibril. Renesi. Engko mandeg nong kene. Munggah meneh. Ayo kemana lagi? Itu malaikat Jibril yang mengarahkan. Tour guide-nya adalah malaikat Jibril. Kita sudah bisa menganalogikannya. Karena berkembanglah zaman dan pikiran. Tapi orang zaman dulu, apa iya ada kendaraan secepat itu? Mobil aja belum ada, baru ada yang paling banter itu juga kuda. Udah mentok di situ pikirannya. Tapi kalau kita udah kenal, oh bagaimana bisa caranya ke Mekah yang dulu belum ada pesawat terbang, orang pakai kapal laut yang udah pakai mesin, itu bolak-balik setahun. Berangkat 6 bulan, pulang 6 bulan, itu baru perjalanan dan pulang doang. Nah sekarang bapak beli tiket,
Dijadwalkan besok jam 6 pagi, itu nanti di sono siang udah nyampe, harusnya malam, tapi karena semakin ke sono jadi siang. Makanya bapak-bapak jangan coba-coba sahur di Indonesia 9 jam perjalanan ke Mekah, itu ujug-ujug kok jam 10 lagi baik. Padahal udah jam 9 jam kita terbang. Ya, tapi malah mundur lagi waktunya jadi siang. Udah buka aja. Orang udah lebih dari 80 km. Ke Mekah berapa kilometer? Berapa mil? Bukan meter, udah mil jaraknya ya. 9 jam ditempuh dengan pesawat. Yang dulu mungkin manusia juga berpikir, gimana caranya ke Mekah supaya cepat? Jalannya adalah jalan laut. Itu udah paling cepat zaman dulu. Sekarang udah ada pesawat. Kalau nggak transit 9 jam nyampe Jeddah. Apalagi kalau bapak-bapak punya jet pribadi, lebih cepat daripada 9-nya. Itu kan teknologi manusia, apalagi teknologinya Allah. Nah, bulan Rajab ini peristiwa itu terjadi pada bulan ini, tapi dia tahunnya beda. Tahunnya sekitar tahun 621 Masehi. Tahun kenabiannya tahun 10 setelah Nabi diangkat oleh Allah. Berarti umur berapa Nabi? Umur 50. Berjalanlah Rasulullah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sekarang kita bacain kitabnya, mudah-mudahan nyampe. Gak bakal nyampe lah. Ilok sampai Isa sekitab ini khatam. Nggak mungkin ya. Tapi dibacain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini kitab namanya Qissatul Mi'raj. Penulisnya siapa ini? Di sini penulisnya tidak disebutkan. Oh, Sayyid Ahmad Ad-Dardiri. Oh ya, ada. Syekh Ad-Dardiri. Syekh Ad-Dardiri ini penulis kitab Tijan Darori. Ya, kitab Tijan Darori, kalau bapak-bapak dulu pernah nyantri, pernah belajar kitab tauhid namanya Tijan Darori, itu ditulis oleh Syekh Ad-Dardiri. Nah, beliau juga nulis kitab ini, kitab tentang Qissatul Mi'raj, sebelum berangkat sampai Nabi pulang. Lengkap ini kitab, walaupun kecil, tapi kalau dibaca dewekan mah bisa sebulan. Kalau dibaca apalagi bahasa Arab bisa setahun lah. Kalau nggak ada terjemahnya ya, sambil pusing-pusing ini apaan maknanya. Arab yang gondrong aja kita kadang-kadang keliru bacanya, apalagi yang botak begini, polosan begini, lebih angel lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajari, berada di sekitaran Hajar Aswad, ingdal baiti, di sekitaran Baitullah, dekat Ka'bah. Lagi ngapain Nabi di sekitar Ka'bah? Lagi ngapain tuh Nabi berada di Baitullah saat itu? Muttaji'an, lagi tidur miring. Kebiasaan Rasul walaupun tidur beneran ataupun cuman sekedar tiduran, enggak tidur jelekatang. Apa jelekatang bahasa Indonesianya ya? Hah? Tidurnya tidak terlentang. Terlentang apa telentang? Terlentang ya. Kalau telentang takut kelolodan ya. Telen paku aja udah seret kayaknya, apalagi telentang. Ini Rasulullah jarang sekali, bahkan belum menemukan riwayat Rasul tidur terlentang. Mesti tidurnya miring, muttaji'an. Bahasa Arabnya turu miring iku muttaji'an. Sebab kalau orang tidur miring itu banyak terjadi penyakit, Pak. Kalau kita pandang secara ilmu medis, orang tidurnya jelekatang, ya, bukan tidur miring, maksudnya orang tidurnya nangkarak. Kalau kata orang Sunda nangkarak itu banyak yang gagal jantung, nggak bangun lagi. Ya, gagal jantung itu biasanya gara-gara nengkurep atau gara-gara nangkarak. Gara-gara terlentang. Pasti orang nengkurep bahaya itu. Makanya Rasulullah dalam hadis pun
ketika melihat orang yang sedang tidurnya nengkurap, Rasul mengatakan ini cara tidurnya setan. Cari riwayatnya, ada. Ya, ketika Rasul melihat ada orang yang tidur nengkurap, Rasul mengatakan ini cara tidur setan. Janganlah engkau tidur dalam keadaan nengkurap atau dalam keadaan nengkarak. Jadi nengkurap, nengkarak enggak. Rasul itu tidurnya miring. Ini dalam ilmu medis, banyak orang yang gagal jantung itu karena tidurnya nengkarak. Apalagi habis makan langsung tidur. Tidurnya nengkarak bisa menjadikan penyakit. Dan dalam ilmu mistis, wah tadi medis sekarang mistis ya. Ilmu pergaiban, biasanya orang yang terkena erep-erep itu tidurnya pasti terlentang. Tidak ada cerita orang di erep-erep tidur miring, nggak ada. Sok bapak-bapak pernah erep-erep nggak? Pernah. Posisi tidurnya lagi ngapain? Pasti ngadep ke atas kan? Lagi terentang itu ya. Kejat. Itu dalam ilmu pergaiban. Jadi orang yang tidurnya terlentang, rentan ditendenin jin. Jadi setan, apalagi perempuan. Ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan istrinya tidak tidur dalam keadaan terlentang. Bahaya. Jin suka ikut main di sana. Makanya doa mau begitu, apa doanya Pak? Allahumma mau ngapain itu doanya? Allahumma pura-pura nggak apa lagi. Hampir tiap malam juga. Allahumma janibna minasyaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Kenapa hal yang seperti itu minta perlindungan kepada setan? Iya, karena setan ikut campur ketika manusia melakukan hubungan biologis. Kenapa setan mudah ikut campur ketika manusia dalam hubungan biologis? Karena ketika manusia hubungan biologis, rata-rata sifatnya murni menjadi sifat binatang. Jarang yang ingat Allah. Di situ udah keluar sifatnya yang asli. Beringas, agresif, ada semacam-macam lah kepengenannya macam-macam. Gitu ya. Ya ada juga yang kalem-kalem aja gitu. Sing penting dadi, ngono ya ada. Yang tidak punya gairah ya. Tapi kan ada orang yang pakai buku. Bukunya namanya apa? Di sini nggak ada anak muda kan? Anak muda tutup kupingnya. Ntar beli bukunya lagi, ya. Ya kalau di India sana ada buku namanya Kama Sutra. Kalau di dalam pesantren ada namanya kitab Qurratul Uyun. Cara-caranya pemanasannya gimana dulu. Terus apa yang disediakan. Kalau bisa sebelum itu baca Yasin 40 kali. Coba itu. Gak bakal jadi udah. Ada ngantuk aja. Iya. Istrinya udah nungguin aja begini, Pak lama amat Pak, baca Yasin dulu Neng, baru dapat 2, emang berapa? 40, tidur dulu ada. Bapak-bapaknya juga bakal kuat. Itu para wali itu kalau mau berhubungan biologis baca Yasin 40 kali loh Pak. Jauh lah amal kita dengan para wali ya. Jauh, Masya Allah. Kita gabres-gabres baik. Habis makan gabres gitu, kalau pengen gabres aja ya. Nah, jadi tidur terlentang itu sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam. Maka bapak-bapak dianjurkan tidur itu miring. Terbukti dalam setiap cerita Rasulullah itu mutajian, kalau lagi tiduran mesti tidur miring. Karena apa? Sehat. Secara medis juga kalau orang tidur miring itu pompaan jantungnya menjadi sempurna. Gitu ya Pak ya. Ya cari aja lah di Google kali. Karena apa khasiat dari tidur miring ke kanan? Nah, itu nanti ada khasiatnya. Atau positif secara medisnya apa? Ada. Tapi Rasulullah mengajarkan tidur miring bukan hanya semata-mata daripada pandangan medis, tapi memang itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ngomong medis gitu ya. Kalau ngomong medis, bapak-bapak hati-hati jangan tidur terlentang. Kebanyakan tidur terlentang gagal jantung atau kena Arab itu apa sih? Tergantung bapak-bapak pandang pakai apa. Kalau pakai mistis tadi ketindihan jin. Kalau pakai ilmu medis,
saluran atau pasokan oksigen ke dalam otak itu kurang. Sehingga ketika pikiran sudah bangun, tidak bisa mengirimkan sinyal kepada seluruh tubuh. Jadi pikiran kita udah bangun, Pak. Tubuhnya belum bangun. Otak sih udah ngomong, hei bangun kamu tangan, hei bangun kamu punggung, tapi nggak nyampe sinyalnya. Akhirnya kejat. Makanya pikirannya kayak orang melek kan. Perasaannya udah bangun kan, udah ngomong, udah teriak segala macam udah kan. Tapi tubuh nggak ngerespon, Pak. Itu fenomena dalam ilmu medis. Di situ ada sumbatan darah yang tidak sampai kepada otak. Makanya gagal jantung lebih parah-parahnya dari irep-irep itu nanti bisa gagal jantung. Kalau kata orang Jawa, angin duduk lah. Ya, angin duduk karena aliran darah tersumbat atau jantungnya tidak terpompa dengan baik. Nah makanya Rasulullah itu keren. Belajar di mana coba Nabi? Nggak belajar di mana-mana. Nabi mah Allah yang nuntun. Tidur miring bapak-bapak, jangan dibiasain tidur jelekatang. Ya, ketika itu Rasulullah sedang tidur-tiduran di bawah Ka'bah, tidur-tiduran di sekitar Hajar Aswad. Id atahu, kemudian tiba-tiba datanglah kepadanya. Siapa yang datang? Jibrilu, malaikat Jibril, wa Mikailu, dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma, dan disertai keduanya itu malakun akhor, ada malaikat-malaikat yang lain. Malak itu bukan satu, berarti banyak. Ribuan malaikat yang lain mengiringi malaikat Jibril dan Mikail. Singkat cerita, ngapain itu malaikat Jibril datang tiba-tiba menghampiri Nabi yang sedang tidur-tiduran? Dan sedang apa Rasulullah saat itu tidur-tiduran? Rasul ketika itu tidur-tiduran bukan sedang melamun, tapi sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mah mungkin lagi ngelamun, lagi main HP, bener gak? Lagi scroll TikTok. Rasul ketika itu mutajian sedang apa? Sedang berzikir kepada Allah. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail disertai dengan malaikat-malaikat yang lain, kemudian membawa kanjeng Nabi ila Zamzama, ke sumur Zamzam. Berarti ini masih di sekitar mana nih perjalanan nih? Masih nguplek-nguplek daerah Mekah. Datanglah ke sebuah sumur Zamzam, akhirnya dibelek dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dada hampir sampai ke pusar. Ini cerita kalau pakai akal juga nggak masuk akal. Masa nggak mati? Dan nggak ada suntik bius saat itu. Menurut bapak-bapak, ketika Nabi dibelek dadanya, sadar apa tidak sadar? Ayo, sadar apa tidak sadar? Apa yang bisa menjadikan bapak-bapak jawab sadar? Karena ajaib gitu ya? Gak ada ilmu medis, jadi sadar gitu. Justru kalau gak ada ilmu medis kayaknya pingsan itu ya. Kok bisa sadar? Apa petunjuk bahwa Nabi ketika dibedah dadanya itu sadar? Kalau Nabi saat itu tidak sadar, tidak mungkin keluar cerita ini. Ya enggak? Gimana nyeritainnya? Kan Nabi nyeritain, waktu itu saya dibawa ke sumur Zamzam, kemudian dibelek dadaku, dari mulai dada sampai hampir ke pusar itu dibelek semuanya. Berarti Nabi sadar, orang cerita. Kalau Nabi tidak sadar, berarti pingsan. Waktu itu diapain aja ya, gitu. Nah, itu dalilnya, dalil daripada apa yang menunjukkan bahwa Nabi itu sadar, bahwa Nabi bisa menceritakan semuanya secara detail. Kalau Nabi tidak sadar, gak mungkin bisa cerita. Kayak saya umpama di dokter nih, pingsan, terus diinput sama dokter, diapain ke, dipasang EKG, umuman, jangan saya, orang aja orang. Ya, orang itu pingsan, kemudian di EKG omongan dokter, kemudian diinput sama dokter, begitu bangun dia ditanya, kamu tadi diapain aja sama dokter? Dia nggak bisa jawab, bener nggak? Nggak tahu tuh, tiba-tiba ada alat aja banyak di sini, nah itu nggak sadar. Nah, Rasulullah ini sadar, kok hebat ya, dibelek dadanya, dibuka hatinya, masih dalam keadaan hidup.
Ini medis belum dapet nih sekarang. Ya, walaupun ada ilmu medis secara sadar kayak gitu nggak bisa. Karena yang di black dari dada sampai mau ke pusar. Infus juga harus infus total itu. Nggak bisa infus lokal. Karena udah wilayah itu. Wilayah yang fatal ya. Dada dibelek, dibuka. Setelah dibelek oleh malaikat Jibril, bukan hanya dibedah, tapi diambil hatinya. Coba itu. Tapi Nabi masih hidup ya. Masih melek itu ngapain tuh diambil gitu kan. Nah, ini nggak masuk akal ini. Ini wilayah iman. Wilayah percaya. Kalau pakai akal, masa hati dicabut masih hidup? Belum ada ceritanya. Sampai sekarang ya, walaupun ilmu medis sudah berkembang. Ada tuh manusia hidup tanpa jantung, ada, tapi kan diganti. Pakai karet ya. Jantungnya diganti. Dedek. Ada juga manusia hidup tanpa ginjal, ada. Tapi kan ada alatnya yang lain. Ada manusia hidup tanpa tulang. Ada nggak? Diganti pakai besi tulangnya. Zaman itu enggak. Nabi dibelek dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci oleh malaikat Jibril, dibersihkanlah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada bagian yang dilempar oleh malaikat Jibril dan Rasul bertanya, ya Jibril, apa yang kau lempar itu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, hadus syaiton. Ini adalah bagian di mana setan mempengaruhi hati manusia. Berarti Nabi Muhammad udah dibersihin tuh ya Pak ya, dari bagiannya setan. Kalau kita masih ada apa enggak? Wah, ruangannya masih terbuka lebar Pak. Mau ustadz ke, mau kiai ke, mau jabatannya apa ke, tetap di dalam hati kita masih ada ruang yang terbuka untuk setan. Nabi sudah tidak ada. Nabi dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah dari bisikan-bisikan setan. Makanya ketika Nabi diintilin sama Siti Aisyah curiga, jangan-jangan suami saya nih keluar malam mau ke rumah istrinya yang lain. Kan ini bagian saya, kenapa malam-malam keluar? Diintilin sama Siti Aisyah, Rasulullah berbalik badan, ya Aisyah, kenapa engkau ngintil terus di belakang saya? Kemudian kata Siti Aisyah, aku takut engkau ke rumah istri yang lain. Kemudian Nabi mengatakan itu bisikan dari setan. Tapi Siti Aisyah bertanya, karena Siti Aisyah orangnya cerdas. Apakah engkau tidak punya setan, wahai Rasulullah? Ditanya begitu. Kemudian Rasul menjawab, setan yang ada pada diri saya lebih besar daripada setan yang pada umat manusia umumnya, namun sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama digoda setan tadinya, tapi sudah ditundukkan oleh Allah. Akhirnya Siti Aisyah balik ke rumahnya, orang Nabi mau wudhu, malah dicurigai mau ke rumah istri yang lain. Ya begitulah, bapak-bapak sangkanya rumah tangga Nabi itu adem ayem aja ya. Adem ayem romantis terus gitu. Enggak Pak, ada juga Nabi mengalami fitnah-fitnah dalam rumah tangga. Nantilah ceritanya itu ya. Ada hadisul ifki, hadis tentang gosip Siti Aisyah yang menyebar di kota Mekah. Semua orang mencibir Siti Aisyah dan mempermalukan Rasulullah SAW tentang kehidupan keluarganya, karena Siti Aisyah dianggap selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, dengan sahabatnya Rasulullah SAW. Dan Nabi saat itu hampir percaya dengan ucapannya orang Mekah. Kalau nggak turun wahyu, Nabi mungkin sudah berpisah dengan Siti Aisyah. Tapi karena Allah turunkan wahyu, Muhammad, itu Aisyah tidak melakukan apa yang dikatakan orang-orang Mekah. Tapi itu ceritanya panjang dah. Ya, ini cerita Isra Mi'raj mau Isya ini. Ya, belum apa-apa ini, belum kemana-mana ini. Masih nguplek-nguplek di sumur jam-jam. Akhirnya dibersihkanlah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dibersihkan, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Ini disingkat-singkat aja lah. Ya. Ini mestinya jadi pelajaran untuk kita bapak-bapak. Jadi sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita beribadah kepada Allah, yang pertama kudu ditata bukan tata busana. Yang pertama yang ditata bukan menata sendal, tapi yang ditata adalah niat. Saya pengen ibadah cuman mencari ridhonya Allah, udah beres berangkat. Ustaz, kalau belum bisa begitu berarti jangan berangkat.
sama aja berangkat. Kenapa? Karena siapa tahu di antara ibadah kita yang mengandung ria, ada ridho Allah yang turun dan kita dibukakan hatinya sehingga tidak berharap lagi pujian dari orang lain. Diasah aja nggak apa-apa, Pak. Duh, saya mau masih ria, Ustaz, mendingan di rumah aja. Jangan, malah itu kata Imam Ghazali, itu adalah riaknya ria. Kalau orang ke masjid pengen dipuji tetangga, namanya ria. Tapi orang nggak jadi ke masjid gara-gara takut ria, itu udah ria banget kata Imam Ghazali. Makanya berangkat aja udah bagian. Pertama sih pengen dipuji tetangga, oh, bapak ini soleh banget ya, ke masjid terus nggak apa-apa dah. Pertama niatnya begitu, tapi lama-lama kalau bapak istiqomah malu juga Pak sama Allah. Terus bapak bakal mikir, ya Allah, kenapa niat saya jelek begini? Kenapa saya pengen dipuji tetangga? Padahal yang punya surga engkau, yang punya pahala engkau. Tetangga saya nggak punya apa-apa, cuman punya pujian doang. Nggak jadi apa-apa. Betul apa enggak? Allah yang punya surga, Allah yang punya pahala. Kenapa pengen dipujinya sama tetangga? Ada urusan apa dengan tetangga? Berarti itu salah niat. Maka luruskan. Ini mengindikasi bahwa kita ini sebelum menghadap Allah, sebelum beribadah kepada Allah, perhatikan niat kita. Perhatikan isi hati kita. Apa nih tujuannya nih? Kalau libtigo imardotillah, alhamdulillah. Kalau belum bisa hanya mencari ridhonya Allah, maka belajar terus menerus untuk membersihkan hati. Karena wallahu la yangduru ila suwarikum walakin yangduru ila kulubikum. Allah tidak melihat bagaimana penampilanmu, amal ibadahmu, tapi Allah lihat bagaimana kebersihan hatimu. Maka hati dulu yang ditoto. Roso, ati, baru rogo. Notorogo itu apa? Baju, busana segala macam itu notorogo. Udah. Karena ini udah mepet-mepet banget ini ya. Bapak-bapak, ini sebenarnya dari sini aja pesannya banyak, Pak. Sebelum kita isbat, sebelum kita tanam, sebelum kita menghiasi diri dengan perhiasan, pertama yang harus dilakukan adalah cleansing, pembersihan. Makanya dalam konsep Islam, sebelum isbat, pasti kalimatnya ada pembersihan. Apa contohnya? La ilaha. Tidak ada Tuhan. Pembersihan dulu. Kalau sudah tidak ada Tuhan sama sekali di hati bapak-bapak, maka akan muncul illallah, hanya Allah yang jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita belum membersihkan hati, akidah kita masih bercampur dengan segala macam, maka Allah akan kecil porsinya di dalam hati kita. Paham buatan gitu? Paham ya? Insya Allah. Jadi kenapa konsepnya la ilaha illallah? Enggak langsung aja Allahu Rabbi gitu aja lah. Enggak, tapi konsepnya dikosongkan dulu. Setelah kosong baru ada isbat. Sama kalau bapak-bapak mau nandur pari, dibersihin dulu nggak sawahnya? Dibersihin. Kalau sawahnya nggak dibersihin langsung nanam, itu bisa jadi tanamannya tidak sempurna tumbuhnya. Buahnya bisa jadi gagal berbuah. Betul apa enggak? Tapi kalau bapak-bapak bersihin dulu, ditraktor dulu, diolah dulu tanahnya, baru ditanam, maka tumbuhnya padi akan tumbuh sempurna. Apalagi ketika masa tumbuhnya, bapak-bapak matun. Ada orang Jawa nggak? Matun itu apa, Pak? Hah? Bersihin rumput. Di mana? Di sawah. Supaya apa? Supaya padinya tumbuh dengan sempurna. Jadi sebelum nanam bersih-bersih, setelah ditanam juga harus bersih-bersih. Artinya apa? Artinya kita ini jangan terlepas dari minta ampun kepada Allah. Tobat setiap hari, istighfar setiap hari untuk membersihkan diri kita di hadapan Allah. Baru ketika kita mau ngamalin apa aja enak, jadi berisi. Ini mah gelasnya masih banyak debu. Gelasnya masih ada noda, udah diisi susunya pun tidak akan murni karena akan terkontaminasi dengan kotoran. Maka jalan yang paling baik bagi seorang hamba pertama apa? Bukan menghiasi diri dengan amal, tapi menghiasi diri dengan bertobat kepada Allah. Tobat dari ngomongin orang, tobat dari berpikir negatif, tobat dari berprasangka buruk, tobat dari amal-amal jelek. Itu kalau udah hilang, amal sedikit aja bakal berkah.
Tapi kalau itunya dijalanin, ngomongin orang iya, prasangka buruk iya, nyakitin orang, dolim sama orang iya, terus diiringi dengan ibadah, terus itu menghiasi diri, tapi ternyata tempatnya masih kotor, maka tidak tumbuh sempurna, tidak akan berefek besar bagi diri seorang manusia. Makanya banyakin tobat. Rasulullah tiap malam gak tobatnya? Tiap malam. Itu ngajarin kita cleansing, bersih-bersih. Kalau sudah bersih-bersih, tanamnya enak. Sama seperti orang punya ilmu ruqyah. Mau dinasehatin, dihilangin dulu jinnya. Bener nggak? Ketika ada jinnya, masa dinasehatin langsung? Kamu tuh ibadah, nggak mungkin. Karena jinnya bakal ngamuk. Oh, ngapain sih lu ngomong apa lu? Kan dikeluarin dulu. Bener nggak? Cleansing namanya. Sama dengan ilmu hipnoterapi. Ketika ada orang trauma, itu traumanya diangkat dulu, baru bisa dimasukin sugesti yang lain. Jadi penyakit itu dihilangin dulu, baru kita melakukan perhiasan amal yang lain. Maka yang pertama itu adalah tobat. Habis itu ibadah lah yang istiqomah. Maka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini baru nyampe sini nih. Isya berapa menit lagi? Tolong kasih tahu. Masih 6. Masih nyampe lah. Nyampe sini maksudnya. Ya, setelah di cleansing, dibersihkan hati Rasulullah, wa mala'ahu, kemudian malaikat Jibril mengisi hati Nabi Muhammad hilman, dengan sifat lapang dada. Ini yang diisi oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus diisi sifat hilman? Kalau Nabi tidak punya sifat lapang dada, orang diberantas semua. Bener apa enggak? Orang yang menghina Nabi, udah pasti dipenggal itu. Kalau hati Nabi tidak luas. Makanya Rasulullah itu tidak boleh pakai doanya Nabi Nuh alaihi salam. Ya Allah, binasakanlah umat yang tidak beriman kepada engkau. Binasa beneran. Tapi Nabi Muhammad gak boleh. Ya, Nabi Muhammad melaknat saja ditegur sama Allah. Pernah nggak Nabi Muhammad melaknat orang? Pernah. Ketika Rasulullah mengutus 70 sahabat, yang kembali cuman kepalanya saja. Sakit hati nggak tuh? Sahabat diutus berdakwah, yang balik kepalanya doang 70 orang. Lalu Nabi Muhammad saking geramnya, Allahumma al'an, ya Allah laknatlah orang ini, laknatnya kaum ini, laknatlah orang-orang ini, laknatlah bangsa ini. Kemudian Allah turunkan ayat, Muhammad, innama alaikal balag, kamu itu enggak diutus untuk melaknat, tapi kami diutus untuk menyampaikan. Urusan laknat itu urusannya Allah, kecuali orang-orang yang sudah termaktub, sudah ada di nas Al-Quran, orang itu terlaknat seperti Fir'aun. Kita mau ikut melaknat boleh, karena sudah dilaknat oleh Allah secara pasti. Betul? Tapi kalau orang masih hidup berkeliaran di bumi, walaupun kafir, walaupun musyrik, tidak boleh mulut kita melaknat orang itu. Dasar terlaknat tuh orang itu tuh, buang sampah sembarangan, apalagi gara-gara buang sampah doang kita ngomong laknat. Jangan. Ya, siapa tahu orang yang dilaknat oleh mulut kita itu matinya husnul khotimah, dan orang yang melaknatnya matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Maka Nabi Muhammad tidak dianjurkan oleh Allah untuk melaknat kaum atau melaknat seseorang. Dakwah aja, dakwah, ajakin, ajarin, bimbing. Nah, itu adalah kewajiban atau tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi diberikanlah keluasan hati. Sebenarnya ini keterangannya dari Hilman aja panjang banget, Pak. Kenapa sih Nabi dihina? Kok bisa seanteng itu? Bisa setenang itu? Kenapa? Karena kalau dalam ilmu psikologi, orang kalau sudah bisa mengatur hatinya, mengatur perasaannya menjadi netral, disitulah saat orang itu menemukan kebahagiaan sejati. Ya Pak ya, ketika orang bisa mengatur hatinya, perasaannya, disitulah orang itu menemukan kebahagiaan sejati. Bapak-bapak dengerin ini ya. Kedengeran gak nih? Kedengeran nggak?
Bahagia nggak dengar begini? Bahagia nggak? Apa yang dirasa maksudnya? Nggak ada? Nggak bahagia nggak? Sedih nggak? Sedih nggak? Nggak kan? Biasa-biasa aja kan? Ketika Bapak mendengar ini, nggak bahagia, nggak sedih, biasa-biasa aja. Nah, sama hinaan juga suara, paham nggak? Ini suara bukan? Bapak-bapak jelek. Suara bukan? Suara. Suara itu sama dengan suara ini. Sama-sama suara. Kenapa tapi dengan suara seperti itu ada orang yang sakit hati? Yang salah di mana? Yang salah orang yang sakit hati itu mengizinkan dirinya sakit hati. Coba kalau dia tidak mengizinkannya, hei diriku, wahai hatiku, janganlah engkau sakit hati. Enggak bakal sakit hati. Seperti bapak-bapak ngedengerin ketukan meja, sama-sama bunyi, sama-sama suara. Nabi itu dipuji tidak terbang, dicaci maki tidak tumbang, anteng, stabil, istiqomah, itu namanya istiqomah, madep, mantep, nancep maring Gusti Allah, udah nggak ada yang lain. Jadi kalau orang udah anteng begitu, seperti air yang tenang, diganggu seperti apa saja tetap anteng. Nah, itulah jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata anaknya guru saya, waktu saya makan di restoran sama beliau, ya anak kiai saya kan kadang punya restoran, punya hotel gitu yang di sarang ya. Saya makan tuh diajak, melu aku, ikut sama saya ikut dengan beliau diajak makan. Lagi makan disediain kobokan kan? Nah dia bilang ke saya, duweni ati iku ojo koyo kobokan. Kenapa? Maknanya apa? Punya hati jangan seperti kobokan. Karena baru dicelupin 3 jari sudah keruh itu kobokan. Bener apa enggak? Tapi duweni ati iku kudu koyo segoro seperti samudra. Walaupun dilempar bangkai sapi 15 ekor tidak akan ada pengaruhnya bagi samudra. Betul apa enggak? Nah, Rasulullah itu atine koyo segoro. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari sebelum berangkatnya Isra Mi'raj ini. Pertama kita notoati. Tapi Pak nggak bisa dilanjutkan karena sudah Isya. Sebenarnya ada 4 yang dimasukkan oleh malaikat Jibril, baru dibacakan 1, yaitu lapang dada. Bagaimana bapak-bapak melatih lapang dada? Nanti kita latih di pertemuan yang akan datang. Ini mama baru teori dan materinya saja. Barangkali ada yang mau bertanya, insya Allah nggak ada ya. Orang udah Isya. Ini saja bapak-bapak ya. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Semua sehat-sehat, panjang umur dalam taat, anaknya soleh dan solehat. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.